Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Johana, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi sistem komputer. Organisasi sistem komputer yaitu sebuah sistem komputer yang berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya, yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Arsitektur komputer di dalam organisasi sistem komputer. Arsitektur komputer adalah sebuah sistem komputer yang berkaitan dengan atribut-atribut sebuah sistem yang tampak visible bagi seorang program, yang berdampak langsung dengan eksekusi logis sebuah program. Adapun alat pengelola data dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok besar dalam organisasi sistem komputer. Yang pertama, peralatan manual, yaitu peralatan pengolah data yang sangat sederhana, dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah penggunaan tenaga manusia. Alat yang kedua yaitu peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik dan operasionalnya menggunakan tangan. Yang ketiga, peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan mekanik yang bergerak secara otomatis menggunakan motor elektronik. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu peralatan elektronik, yaitu peralatan yang bekerja secara elektronik penuh. Adapun sejarah komputer, yang pertama, komputer generasi pertama pada tahun 1941 sampai 1956. Terus komputer generasi kedua dan ketiga pada tahun 1956 sampai 1964, dan dilanjutkan sampai 1965 sampai 1971. Komputer generasi keempat muncul pada tahun 1972 sampai 1989. Dan yang terakhir, komputer generasi kelima, yaitu pada tahun 1990 sampai sekarang. Pada tahun 1941, von Drazius, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Jetri untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pada tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus untuk memecah kode rahasia yang digunakan Jerman. Howard H. Aiken, 1900 sampai 1973, seorang insinyur Harvard yang bekerja di IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Amerika Navy. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel panjang 500 mil. Merupakan komputer relay elektronik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat. Ia membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungan dan tidak fleksibel. Kalkulator tersebut melakukan perhitungan aritmetik dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Yang keempat, Electronic Numeric Integrator and Computer, dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar yang mengkonsumsi daya sebesar 160 kW. Komputer ini dirancang oleh John Presper Esker pada tahun 1919 sampai 1995, dan John W. Mauch
Mauchly 1907 sampai 1980. NIH merupakan komputer serbaguna General Purpose komputer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Yang kelima, John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957 mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer yang singkat EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Kunci utama arsitektur Von adalah unit pemrosesan sentral yang disebut dengan CPU yang memungkinkan sebuah fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Komputer generasi kedua. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. IBM membuat komputer bernama Stretch dan Spryron membuat komputer bernama Large dengan menggunakan transistor. Pada tahun 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language dan formula transistor mulai digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Untuk generasi ketiga, ada beberapa perkembangan dari komputer generasi ketiga dari pendahulunya. Yang pertama, integrated circuit mulai menggantikan sirkuit transistor. Yang kedua, memori semikonduktor menggantikan mechanic core sebagai memori internal utama. Yang ketiga, teknik microprogramming mulai digunakan untuk menyederhanakan rancangan prosesor dan meningkatkan fleksibilitas. Yang keempat, diperkenalkan teknik pemrosesan paralel termasuk beveling, multiprogramming, dan multiprocessing. Dan yang terakhir yaitu menggunakan satu daya yang bersama. Komputer generasi keempat, komponen utamanya adalah IC, Large Scale Integration, yang disebut dengan LSI. Dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration yang disebut dengan ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, yaitu antara lain Central Processing Unit, memori, dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil.
komputer mini dengan fasilitas image mulai dikembangkan dengan ditunjang oleh software. Komputer generasi kelima. Pada komputer generasi kelima, perkembangan diutamakan pada pengolahan citra, image processing, multimedia, dan komunikasi data. Dengan semakin pesat perkembangan networking, perkembangan terpacu pada konsep paralel computing, data clustering, dan grid computing. Paralelisme pada suatu komputer dapat diklarifikasikan pada beberapa tingkat. Yang pertama, tingkat pekerjaan. Ini menjadi prinsip dari multiprogramming. Yang kedua, tingkat prosedur. Biasanya terdapat pada prosedur-prosedur bahasa pemrograman. Yang ketiga, tingkat instruksi. Fase-fase sebuah instruksi yaitu fetch, decode, dan eksekusi suatu instruksi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tingkat aritmetika dan bit-bit dalam sirkuit aritmetika, misal adder. Mungkin cukup segini saja penjelasan dari saya tentang sejarah komputer dan pengertian tentang organisasi sistem komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.